Rasanya baru pertama kali kita bahas portable amplifier datang dari KiTap. Bagaimana performanya? Biar gak penasaran, bumper dulu. Halo semua sahabat channel Sound Dikti bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu di portable ataupun desktop audio. Berbicara soal Kai sendiri adalah brand yang bisa dikategorikan sudah cukup lama eksis. Saya tahu sudah cukup lama juga dan merupakan salah satu brand Chi-Fi. Dan kali ini kita akan membahas salah satu produk mereka yaitu KiTap 2. Variannya sendiri sebenarnya ada yang DEC M ya, jadi ada DEC di dalamnya dan ada yang amplifier doang. Kebetulan yang punya kita adalah yang amplifier aja. Jadi dia menggunakan amplifier tube. Jadi di dalamnya ini ada tube 2 biji. Jadi ini merupakan sebuah pengalaman yang unik juga menggunakan tube amplifier pada sebuah portable amp. Untuk tube-nya sendiri menggunakan JAN 6418 yang menurut saya tube yang cukup umum lah digunakan pada barang-barang portable sih. Kalau saya nggak salah, kalian bisa koleksi aja kalau komentar di bawah kalau salah. Dimana untuk inputnya sendiri memang terbatas ya, karena memang di sini tidak ada DEC, jadi tidak bisa menggunakan USB-nya, hanya bisa untuk ngecas saja. Dan di sini inputnya hanya menggunakan M2M aja. Jadi di sini perlu kalian perhatikan ya M2M aja. Outputnya pun hanya 3,5 aja di sini. Jadi ya memang cukup terbatas ya. Di belakangnya ini tidak bisa dipakai karena tidak menggunakan DEC. Mungkin M ini memang tidak untuk semua orang ya, tapi buat kalian yang memang mencari sebuah sensasi berbeda ini bisa kalian pertimbangkan sih. Dan kita mau thanks berat untuk Kai sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah buat kalian tertarik dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selanjutnya kita bahas packaging dari amplifier ini. Packaging dari KiTap 2 ini pernah kita bahas pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas ya. Dan sensasi unboxingnya bisa dikategorikan cukup standar aja ya. Untuk kelengkapannya pun cukup minimalis, ada M-nya tentu aja, ada kabel M2M, kabel USB A ke C, dan juga rubber band gitu ya untuk ngikat dari amplifiernya ke handphone atau DAP kalian. Dan secara umum kami berikan skor B solid aja untuk packagingnya, packaging yang cukup standar sih menurut saya. Selanjutnya kita bahas build quality dari amplifier ini. Oke, untuk buildnya dari M ini semua berbahan metal ya. Mungkin alu body lebih gampangnya ya, dengan panjang sekitar 12 x 7 cm dengan tebal atau tinggi 2,4 cm. Lebih gampangnya sih ini lebih tebal ya dari HP-HP konvensional, tapi lebih pendek dia secara ukuran dibandingkan HP-HP konvensional. Bentuknya persegi panjang dan terkesan simple hitam gitu aja untuk bentuknya. Tidak ada sudut-sudut tajam, tapi di sini sudut-sudutnya semua screw yang berwarna gold seperti ini ya. Di sini semua sudutnya adalah screw. Bagian atasnya sendiri ada exhibition glass gini ya. Jadi bisa melihat amplifiernya ya, tube M-nya yang nyala seperti ini ya. Dan di sini juga ada tulisan Kai Design dan tulisan-tulisan lain di sini. Untuk bagian sisi-sisi lainnya semua berbahan metal ya, terkesan kokoh seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri. Bagian depannya di sini ada satu port ya untuk input dan output ya. Di sini line in-nya, di sini headphone out-nya. Di sini tidak berfungsi karena nggak ada DEC-nya ya kita di sini, dan di sini ada gain ya, ada low dan high gain dan sebuah potensio atau kita bilang volume wheel aja gampangnya. Di bagian kiri dan kanan polosan nggak ada apa-apa ya, polos banget ya. Dan di bagian belakang di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk ngecharge di sini. Ini nggak berfungsi sebenarnya, kalau ada deck-nya berfungsi. Dan di sini juga nggak berfungsi karena kita hanya memiliki satu. Kecuali ada deck baru bisa dipakai dua ini. Jadi ini sebenarnya literally no function. Dan di sini no function juga karena amplifier aja untuk Tap 2 ini. Kecuali kalian ambil varian yang ada M-nya atau deck-nya, sorry. Di bagian bawah juga polosan aja, nggak ada rubber fit atau apapun itu bentuknya, jadi polosan aja di sini. Jadi akan rata dengan meja kalian tanpa ada terkesan. Lebih aman sih sebenarnya kalau ada rubber fit ya. Jadi ya itu sih perlu kalian perhatikan juga. Untuk build quality-nya sendiri memang semuanya bahannya metal ya untuk amplifier satu ini ya. Tapi kalau bicara soal finishingnya sendiri memang agak sedikit kurang kelihatan mewah aja, dan desainnya minimalistik banget, jadi kelihatan kayak home industry gitu ya, home industry M gitu, yang kurang ada kesan atau greget untuk desainnya sih. Ya itu aja sih, mungkin desainnya aja yang mungkin agak kurang menurut saya. Selanjutnya kita bahas user experience dari amplifier satu ini. Oke, untuk user experience sendiri untuk sebuah amp portable ini cukup oke sih. Seperti amp portable pada umumnya, di sini juga menggunakan baterai sebesar 4000 mAh.
Siap dibawa-bawa dan mendeliver power yang cukup oke lah untuk melibas inner monitor dan mungkin beberapa headphone kalian. Tinggal colok M2M-nya ke handphone ataupun source kalian sudah bisa langsung menggunakan M1 ini. Sayangnya di sini memang masih ada noise pada low gain sekalipun ya. Walaupun di awalnya itu ada noise juga yang mengganggu, tapi lama-lama hilang. Tapi memang masih ada apa yang kita bilang static noise lah di low gain-nya sekalipun. Kalau low high gain tentu saja akan lebih terdengar. Selain itu juga hanya ada 3,5 mm doang ya di sini. Sayangnya di sini nggak ada balance ataupun 2,5 ataupun 4,4. Untuk penggunaan sendiri sih jelas aman ya, nggak ada masalah yang berarti, plug and play aja. Buat ngedrive headphone mid-end mungkin harusnya bisa sih untuk M1 ini. Powernya sendiri menurut saya untuk inner monitor pasti nggak ada masalah sih, walaupun itu planar sekalipun. Tapi untuk headphone yang super berat, tetap saya sarankan kalian menggunakan desktop sih, karena keterbatasan di sini hanya ada 35. Biasanya yang powernya lumayan itu DXLR ataupun 4,4 akan lebih powerful biasanya. Volume potnya di sini oke lah menurut saya, untuk harganya oke lah. Cuma di sini switch-switchnya di sini terkesan kayak agak cheap look ya, agak murahan aja kesannya. Untuk user experience sendiri kami berikan skor B solid juga ya. Memang ini ya plug and play ya sebenarnya ya. Tapi memang yang pertama ada noise di awal yang mengganggu ya. Mungkin butuh waktu sedikit untuk noise-nya makin lama makin hilang, makin kurang ya. Tapi pada saat awal digunakan itu ada noise yang mengganggu menurut saya. Dan di sini juga ada port yang nggak bisa dipakai karena memang di sini nggak ada deck-nya, jadi amplifier aja. Tapi di sini ada port gitu ya, harusnya bisa dihilangkan aja sih. Ya itu aja sih. Dan di sini juga inputnya hanya bisa menggunakan yang line aja, yang deck-nya nggak bisa. Jadi somehow switch ini nggak guna juga sebenarnya. Ya itu aja sih. Selain itu dia juga besar ya, jadi perlu kalian perhatikan pada saat dibawa-bawa. Selanjutnya kita bahas sound quality dari tube amplifier ini. Apakah amplifier itu tidak mempengaruhi suara? Tentu saja tidak. Amplifier sangat mempengaruhi suara. Kalian bisa lihat aja, banyak sekali dongle yang menggunakan CS43131. Banyak banget yang gunain CS43131. Tapi bagaimana suaranya bisa beda-beda satu dengan yang lain? Antara dongle A dan dongle B dan dongle C sama-sama menggunakan deck yang sama, CS43131. Kalau nggak CS43198, itu sudah ya kayak kacang goreng lah, deck kacang goreng untuk dongle. Tapi suaranya bisa beda-beda satu dengan yang lainnya. Ya karena apa? Ya karena ada kombinasi dari amplifiernya juga dan komponen-komponen lain yang mungkin saya juga nggak paham apa. Tapi amplifier juga akan mempengaruhi tentu aja. Dan untuk amplifier satu ini dia akan membuat suara sound kalian ya, source kalian ataupun inner monitor kalian akan sedikit lebih warmer kesannya. Oke, untuk suaranya sendiri bassnya di sini terasa lebih padat dan empuk juga ya, dan terasa sedikit lebih mundur dibandingkan dari source lain ya. Dan teksturnya lebih oke juga, detailnya terjaga, cuma sedikit out of control kalau bass dari inner monitor kalian sudah besar alias bass. Bicara soal mid-nya di sini posisinya sama ya, masih sama, terasa lebih berbobot dan tetap bersih ya. Lebih dapat emosinya, cuma ada kesan lebih darker dikit sih. Tapi masih dapat lah kesan lively-nya. Dikasih lagu female yang agresif-agresif, lebih tame dikit, lebih terkontrol dikit di amplifier ini. Dan overall lebih enjoyable untuk long listening session sih. Treble-nya juga lebih jinak dikit, tapi tidak terkesan tumpul ataupun mendem sama sekali ya. Buat yang bright atau terlalu nyerang, ini bisa jadi obat sih untuk mengurangi bright ataupun inner monitor yang terlalu nyerang secara treble. Dan secara keseluruhan tonalitas dari tab 2 ini kami berikan skor B+ ya. Sebuah M yang kuat dan menjalankan fungsinya dengan baik. Kapan lagi dapat taste of tube M dengan harga under 2 jutaan? It's not a gimmick bro, this is a real tube. Yes, tapi sekali lagi ini subjektif juga, jadi kalian harus bandingkan sendiri ya. Cuma kalau saya bilang dibandingkan amplifier smartphone, jelas amplifier smartphone ditebas ya. Tapi kalau amplifier dibandingkan amplifier DAP high end, ya itu mungkin harus kalian bandingkan, harus kalian coba-coba lagi. Karena yang paling minus dan paling ganggu dari amplifier ini yaitu noise floor-nya. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari amplifier satu ini. Amplifier satu ini sendiri ya bisa dikategorikan presentasinya ini memang lebih ke arah yang ya tube-like lah, tapi memang nggak sampai yang ekstrim banget ya. Dia memang rada sedikit warm aja mungkin gampangnya gitu. Dengan power yang cukup oke dan dapat melibas habis seluruh inner monitor dan juga headphone beberapa. Ya, jadi beberapa headphone harusnya aman di sini. Tapi yang mungkin perlu kalian perhatikan kalau inner monitor kalian kayak Campfire Andromeda gitu yang super hiss. Wih gila banget nih, pasti hissnya tambah parah di amplifier ini.
Untuk timbernya overall sih ya terpengaruh, tapi mungkin bisa dikategorikan sedikit lebih organik aja dan lebih tame aja suaranya. Untuk black background sayangnya di amplifier ini agak kurang sih. Masih ada hiss yang mengganggu di awal dan waterfall hiss pada saat menggunakan inner monitor yang super sensitif. Untuk soundstage-nya aman, tidak terlalu banyak perubahan juga di situ. Untuk detailnya sih ya cukup decent lah. Terkesan lebih nyantai aja presentasinya dan sedikit lebih tumpul untuk micro detailnya. Dan secara umum kami berikan skor B solid juga untuk teknikalitas dari amplifier satu ini. Selain kita bahas pro dan cons dari amplifier satu ini. Cons dari amplifier satu ini ada semacam suara tinnitus ya, ada ditulis di artikelnya gitu, entah di web atau di manualnya, saya agak lupa ya. Jadi ada kayak suara tinnitus gitu yang nada tinggi gitulah. Ya intinya di awal-awal ada itu, dan juga masih ada waterfall hiss yang agak mengganggu di amplifier ini. Jadi perlu kalian perhatikan. Yang kedua yaitu dia tidak ada DAC ya di sini ya. Jadi ini ada port-port yang nggak kepake dan itu mengganggu mata menurut saya. Yang ketiga yaitu dia nggak ada 44, jadi khusus 3,5 aja. Jadi ya bisa jadi deal breaker buat kalian yang kabelnya sudah 44 atau 25 semua. Untuk pro-nya dari amplifier satu ini yaitu dia sudah menggunakan amplifier tabung. Yes, jarang banget amplifier tabung digunakan pada ya kita bilang portable amplifier. Rata-rata sih digunakan pada desktop amplifier. Ya memang ada beberapa tapi cukup high end lah kalau yang tube. Untuk pro yang kedua yaitu dia sudah ada baterai 4000 mAh, jadi ini pastinya portable, bisa kalian bawa-bawa dan kalian andalkan menggunakan amplifier satu ini dimanapun dan kapanpun. Dan untuk value for money-nya di angka 1,6 jutaan, tidak banyak pilihan yang bisa kalian pilih di pasar ya saat ini ya. Dan ini adalah salah satu amplifier tube yang cukup oke lah menurut saya. Dan kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B solid. Kesimpulan, kapan lagi bisa dapat sensasi tube dengan suara yang murmur? Yes, hanya K-Tab aja yang bisa. Kalau kalian mau lebih aman, mungkin kalian ambil yang ada deck-nya aja, walaupun lebih mahal, tapi menurut saya mungkin harusnya ya lebih proper juga sih. Portable yang jarang ada nih untuk tube-tubean gini. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai amplifier satu ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar amplifier ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Have a listening, stay healthy, and ciao.